Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sampaikan satu materi yang sangat penting, tapi saya mohon di sini untuk Anda masukkan ke mindset Anda, ke kerangka berpikir Anda, bahwa yang kita bicarakan ini bukan masalah akidah. Yang kita bicarakan untuk pembuka ini adalah masalah fikih. Ahlan wa sahlan Mas Andi. Lama tidak kelihatan, kemana? Jadi yang kita bicarakan ini, ingat, bukan masalah apa? Akidah. Ini yang kita bicarakan masalah apa? Fikih. Jadi kalaupun nanti setelah ana jelaskan ada sesuatu yang kemudian antum tidak sejalan, biasa. Tidak usah kemudian diambil terlalu berat. Oh, kak iso iki, keliru iki, kak tepak iki. Tidak usah, santai aja. Yaitu masalah puasa Rajab. Coba anda mau tanya sama antum sebelum anda lanjutkan, puasa Rajab hukumnya apa? Sunnah atau bid'ah? Jujur tidak usah takut, sudah tidak apa-apa. Sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Yang umum di kalangan teman-teman dan biasa, ilmiah sekali kan? Puasa Rajab hukumnya adalah bid'ah. Anda mau balik, masukkan ke mindset antum, puasa Rajab sunnah Nabi. Dan itu insya Allah yang pendapat paling kuat. Ana tidak mau pakai oh ini qala Syafi'i, qala Hambali. La, kita mau ngomong dalil bahwa puasa Rajab sunnah. Dan kita mau tunjukkan di sini minimal 4 dalil. Minimal, paling titik. Artinya yang lain masih ada. Cuma kita mau sampaikan 4 dalil tentang kesunnahan puasa Rajab. Tujuan saya menyampaikan di sini apa? Sebagaimana saya sampaikan di tempat-tempat yang lain, supaya teman-teman yang ngaji sunnah ini tidak gampang menghukumi salah amalan orang lain. Nanti bukan antum yang disalahkan, kajian kita yang dibikin salah. Ngaji dendi masjidnya Pak Toyo. Waduh, sopo Ustadz? Ustadz Rifki. Wah, ini rating bisa turun ini. Nah, maka artinya apa hadirin? Supaya apa? Bukan untuk menyelamatkan kita pribadi, tidak, tapi untuk menyelamatkan kajian-kajian ilmiah sunnah yang kita bawa. Eman, kalau gara-gara sebagian oknum teman-teman yang ilmunya kurang luas akhirnya gampang menyalahkan, nanti yang diserang ustadz-ustadz kita. Antum tidak ada efeknya, antum main ngaji tok. Ini sunnah, ini khuraba. Main ngono tok antum. Ustadz yang ngisi di tempat lain diboikot, ngisi di tempat lain diboikot, ngisi di tempat lain boikot. Siapa yang rugi? Dakwah sunnah yang kita bawa. Nomor 1, dalil dari Mujibah Al-Bahili. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama Mujibah Al-Bahiliyah, karena dianggapnya sahabat ini bukan laki tapi perempuan, karena namanya memang nama yang cukup kontroversial, bikin orang bingung. Ini Mujibah ini nama laki atau nama perempuan? Maka dalam satu teks hadis dikatakan Mujibah Al-Bahiliyah. Kalau Al-Bahiliyah berarti laki atau perempuan? Perempuan. Dalam dalil yang lain dikatakan Mujibah Al-Bahili. Berarti Mujibah ini bukan perempuan tapi laki. Tapi sudahlah, mau dia laki mau dia perempuan, yang kita ambil teks dari hadisnya. Sebelum kita lanjutkan, biar antum tidak bingung, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Minimal Abi Dawud mendiamkan hadis ini. Mendiamkan itu dalam ilmu mustalah hadis berarti perawinya yaitu Abu Dawud, yang menuliskan hadis ini dalam sunannya yaitu Abi Dawud, meminimalkan hadis ini hasan. Walaupun mohon maaf, sebagian ulama yang lain mengatakan Mujibah majhul. Majhul itu sahabat yang tidak dikenal. Maka kalau sahabatnya tidak dikenal berarti hadisnya apa? Dhaif minimal. Tapi ingat, antum juga perlu ngerti
Dalam ilmu mustalah hadis, tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Ingat loh ini. Karena kita ini terbiasa kan dengan kajian-kajian yang hanya mengkhususkan pada hadis yang kuat. Bagus, tidak apa-apa. Tapi tidak serta-merta kita menjadikan setiap orang yang membawa hadis dhaif, opo iki dhaif kok digawe. Ndak. Antum baca kitab mustalah hadis. Dhaif itu hanya penilaian dari segi rawinya. Boleh jadi hadis itu awalnya sahih karena salah satu di antara perawi ternyata kemasukan perawi yang tidak kuat, maka semua yang kuat jadi korbannya. Maka hadis yang seharusnya kuat karena munculnya satu perawi yang lemah, maka hadisnya menjadi lemah. Intinya apa? Dhaif belum tentu salah. Ini anak coba merubah mindset antum ini. Tujuannya apa? Biar bukan anak masukkan syubhat ke antum loh. Enggak, jangan salah paham. Wah, ini memasukkan syubhat. Lah. Ini kita ngomong ilmu. Lah, kita ngomong apa? Ilmu. Sudah. Jadi hadis mujibah, siapa perawinya? Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abi Dawud. Yang kedua, Al-Imam Abu Dawud mendiamkan. Mendiamkan itu minimal Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini hasan. Walaupun tidak kita pungkiri, sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini sifatnya apa? Dhaif. Akan tetapi hadis yang dhaif apabila secara makna tidak berseberangan, tidak tabrakan, tidak bertentangan dengan secara global hadis yang sahih, boleh dipakai enggak? Boleh. Karena apa? Yang dipakainya bukan dhaifnya tadi, tapi penguat dari hadis sahih yang lain. Sampai sini paham adik-adik? Adik-adik. Sudah. Sekarang kita sampaikan hadisnya. Kurang lebih begini. Kita mau singkat saja biar tidak makan waktu terlalu panjang. Suatu hari Mujibah datang kepada An-Nabi SAW. Dan tidak biasanya Nabi lupa orang itu, tidak biasa. Sampai sebagian sahabat itu saking perhatiannya Nabi sama dia sampai GR. Dianggap dia sahabat yang paling dicintai. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Tanya sama Nabi, ya Nabi, siapa manusia paling kamu cintai? Tanyanya di depan sahabat yang lain. Karena dia GR, dianggap dia pasti jawab saya ini. Ternyata jawabannya Nabi apa? Manusia paling aku cinta Aisyah. Loh, jelas perempuan, istri kamu. A'ni minar rijal, yang saya maksud laki-laki. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ini orang tidak putus asa. Harapannya dia Nabi Muhammad ngomong kamu. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Wes iki sahabat mangkir alon-alon. Aku mundur alon-alon, wis ngalih aja. Karena apa hadirin sampai sahabat berani tanya begitu? Karena Nabi kalau ngomong itu ngadep orang, fokus. Kita jangankan ngomong, salaman itu loh. Orangnya di sana, tangannya gini, muka kita ke sana kok. Oh iya tahu. Kadang-kadang yang baik melaku ini, tidak baik, itu bukan adab itu ya. Nah sudah. Datang Mujibah. Apa yang terjadi? An-Nabi SAW lupa dengan Mujibah. Bahasa Jawanya pangling. Bahasa Indonesianya apa? Pangling itu apa? Sudahlah, ngerti kan pangling? Yes, pangling aja, pangling. Sampai Mujibah sendiri heran. Dia tanya, ya Rasulullah, ama tadhkuruni? Ya Nabi, kamu lupa sama saya. Rasul bilang, lu kamu siapa? Ana Mujibah alladhi ataka al-'am al-madhi. Aku ini Mujibah yang tahun lalu datang sama kamu minta pertanyaan, minta jawaban dari pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Kaget. Loh, wa ma ghayyara launuk, terus kenapa kamu begitu kurus kali ini? Dulu seger waras, sehat, muka ceria, masya Allah, gemuk. Sekarang hanya berselang 1 tahun, kurus, kering, muka pucat. Apa kata Mujibah? La akulu ya Rasulullah illa lailan. Saya tidak pernah makan kecuali malam. Terus siang, asumu tiwalal yaum, tiap hari puasa.
Rasul bilang apa? Dan antum menjelaskan hadis ini jangan dengan penjelasan antum sendiri, tapi ikuti penjelasannya ulama. Apa kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Maka Rasulullah katakan, Mujibah, kalau puasamu bikin kamu kurus kering seperti ini, apa Rasul katakan? Wis, kamu jangan puasa illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Mujibah bilang apa? Tidak bisa. Wis kadung gelek poso. Maka kalau cuma Ramadan tok, wah tidak enak saya. Ya sudah, apa Rasul bilang? Sehari aja, 1 bulan sehari. Coba lihat bagaimana sayangnya Rasul sama umatnya ini, subhanallah. Ini padahal puasa nganter ke surga loh ya. Tapi karena Rasul lihat ada yang aneh dengan dirimu, wes jangan. Sehari aja, sehari. Mujibah bilang, atiqu fawqa dzalik. Aku kuat lebih dari itu. Rasul bilang 2 hari. Mujibah bilang, saya kuat lebih dari itu. Rasul bilang, jangan ditawar lagi. Terakhir 3 hari 1 bulan. Nah ini termasuk satu hadis, dan hadisnya Abu Hurairah yang dinasehati Rasul untuk 3 perkara: witir sebelum tidur, 2 rakaat di waktu duha, dan puasa 3 hari setiap bulan. Ingat loh ya, antum baca hadisnya Abu Hurairah 3 hari setiap bulan, ini bukan dalil ayyamul bid, bukan. Ojo isini-sini. Ini 3 hari setiap bulan, para ulama sepakat mutlak bebas, pokok saulan berapa? 3. Tapi boleh dibawa hadis ini untuk menguatkan ayyamul bid 13, 14 dan 15. Sudah. Ini yang bikin Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah sempat dibully sama sebagian teman-teman ini. Lihat videonya. Kalau antum tidak lihat, bersyukur sama Allah. Jadi Ustadz Khalid ditanya di majelis beliau, Ustadz, boleh ndak puasa ayyamul bid selain tanggal 13, 14, 15? Ustadz Khalid bilang boleh, bebas. Langsung dipotong itu video, di komen dawa 100 lebih komen ini. Sudah akhi, tinggalkan majelis beliau, memang dari dulu banyak kok kesalahan beliau, macam-macam. Padahal yang salah yang komen itu, maksudnya Ustadz Khalid bukan ayyamul bid yang ditanyakan oleh penanya, tapi bebasnya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Mau di awal bulan 1, tengah bulan 1, akhir bulan 1, tapi sayangnya memang pertanyaannya tanya tentang ayyamul bid. Coba entuk didik gitu, coba kalem dikit, tidak akan terjadi polemik di antara penuntut ilmu ini. Cuma kita ini punya syahwat yang namanya apa? Syahwah li isqatin nas, syahwat untuk menjatuhkan manusia. Itu onok jurune hati gitu. Dan kalau mengkritik orang yang muncul syahwat untuk menjatuhkan orang lain, hati-hati, ujub namanya, bukan ikhlas. Dan sama juga, maaf ya, saya sampaikan aja ya, kalau tidak cocok nanti potong aja untuk kalangan tertutup. Kita ini jadi salafi cuma kepingin di pandangan manusia, tidak kepingin jadi salafi di pandangan Allah. Maka betul-betul takut kalau melakukan sesuatu yang dianggap temennya bukan salafi. Khawatirnya bukan khawatir sama Allah, khawatir gelar kesalafiannya dicoret sama temennya. Iya apa enggak? Nah, sudah, artinya antum jadi salafi bukan untuk Allah, untuk ujub di depan manusia. Sampai Muhammad jenggotnya hilang, bingung deh, bingung. Ya Ustaz, hilang jenggotku Ustaz, ya Allah. Tanya sama Muhammad, ente mau dibilang salafi sama Allah atau sama manusia? Jangan khawatir, tak bela nih, walaupun salah ente, salah. Sudah, lanjut. Nah maka hadirin, Rasul bilang apa sama Mujibah? Sudah Mujibah, kalau memang kamu kuat puasa, supaya badanmu tidak terkesan kena mudorot gara-gara puasa, nanti puasa disalahin, maka bagaimana? 3 hari jangan ditawar lagi. Setelah itu Mujibah bilang apa? Ya Rasul, biasa sebulan full loh, mosok cuma 3 hari. Apa kata Rasulullah? Wes dengerin, sum minal hurum wa turk. Diulang 3 kali, sum minal hurum wa turk, sum minal hurum wa turk. Puasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya apa? Yo onok posone, onok gak posone.
Diulang 2 kali, puasalah bulan-bulan haram dan tinggalkan. Diulang 3 kali, puasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkan. Bulan haram itu bulan suci. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada berapa? 12. Dari 12 ini Allah tetapkan 4 bulan menjadi bulan suci. Rasul katakan dalam hadis yang sahih, "Thalathun mutawaliyatun wa Rajabu mudhar." 3 bulan suci berurutan dan 1 bulan nyempil Rajabnya Bani Mudhar. 3 yang berurutan apa? Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Kemudian 1 atau Rajab bulan berapa? Bulan 7. Ini 4 bulan suci. Nah, dari dalil ini para ulama sepakat bahwasannya puasa untuk mengisi bulan suci yang 4 tadi hukumnya sunnah. Dan mereka mengatakan wa afdal, dan yang paling utama dari 4 bulan suci untuk puasa Al-Muharram. Walaupun 4-4-nya mengisi bulan suci dengan puasa sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan, ditekankan, dan yang paling utama bulan Al-Muharram. Nah, berarti dari dalil yang pertama, hadisnya mujibah oleh Rasul disuruh puasa bulan suci. Saya mau tanya, Rajab termasuk bulan suci tidak? Berarti puasa Rajab hukumnya apa? Bid'ah. Loh, kok bid'ah tadi? Saya kenal loh antum. Tadi katanya bid'ah. Bid'ah apa sunnah? Sunnah. Dalil kedua. Kalau yang ini dalilnya sahih. Dari Ibunda Aisyah bahwasannya dia radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Rajaba kullah, puasa di bulan Rajab full 30 hari. Jangan-jangan antum tidak pernah dengar hadis ini. Rasulullah puasa bulan Rajab full berapa hari? 30 hari. Hadisnya sahih. Di dalam hadis ibunda yang lain, Ibunda Aisyah yang lain, sama cerita tentang Rajab juga. Hadisnya sama sahih juga. Apa Ibunda Aisyah katakan? Dan Rasulullah pada masuk bulan Rajab tidak puasa walaupun cuma 1 hari. Gak poso blas. Ya apa ini? Ini loh Pak, ribetnya fikih itu Pak. Dalam satu dalil Ibunda Aisyah mengatakan poso Rajab full, di hadis yang lain dengan perawi yang sama, orang yang sama. Apa Ibunda Aisyah lupa hadis yang lama? Tidak lupa, karena itu yang dijelaskan tentang apa yang Rasul amalkan. Dan pada tahun yang lain tidak berpuasa Rajab walaupun cuma 1 hari, blas gak poso. Apa penjelasannya ulama? Kalau Rasul sempat puasa dan kemudian Rasul meninggalkannya, artinya hukumnya sunnah dan tidak sampai derajat wajib. Dalil kedua, hadis Ibunda Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul pernah puasa di bulan Rajab berapa hari? Full 30 hari. Berarti puasa Rajab hukumnya apa? Bid'ah. Apa? Sunnah. Ini maksud saya ngomong gini, cek Anda gak gampang. Ngopo Rejeban? Poso. Lu sampean gak poso ta ora? Aku poso, sampean poso. Poso rek Rejeb. Opo Rejeban bid'ah? Iku poso gak remel bon neraka, gak malah mlebu surga sampean. Nah, maka pelan-pelan. Itu hadis kedua, dalil kedua. Dalil ketiga. Dalilnya sahih. Jadi yang rodok kontroversi cuma yang pertama aja, mujibah tadi kan. Walaupun dalil mujibah ini para ulama sepakat boleh dipakai. Kenapa? Dhaifnya tidak terlalu. Kemudian bukan untuk mendukung perkara akidah, tapi mendukung perkara fikih ibadah. Itu pun bukan wajib tapi sunnah. Dalil ketiga, hadisnya sahih. Ketika Rasul ditanya tentang puasa Sya'ban, Ustaz ini kan ngomong Rejab, dengerin dulu, sabar.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Sya'ban, kenapa puasa di bulan Sya'ban? Apa Rasul katakan? Hadza syahrun yaghfulu anhun nas. Ini bulan yang banyak manusia lalai pada bulan Sya'ban ini. Baina Rajab wa Ramadan. Kenapa banyak manusia lalai? Karena bulan ini diapit 2 bulan baik. Karena Rajab bulan ke-8, Sya'ban bulan ke-8, dia diapit 2 bulan baik. Berarti bulan 7-nya apa? Rajab termasuk bulan suci. Bulan baik enggak? Baik. Setelah Sya'ban selesai, masuk bulan baik enggak? Bulan baik, bulan apa? Ramadan. Walaupun dia tidak termasuk bulan suci, tapi bulan yang oleh Allah dimuliakan, bulan yang penuh barokah. Nah, maka Rasul katakan, kenapa aku puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini bulan di mana banyak orang lalai. Maka supaya aku tidak ikut-ikutan tercatat orang-orang yang lalai, maka aku isi Sya'ban dengan puasa. Dalilnya sahih. Berarti pertanyaan, berarti para sahabat tidak lalai di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Tapi di tengah-tengahnya Rajab dan Ramadan, Sya'ban tadi, Rasul bilang banyak orang lalai. Nah, orang yang dimaksud Rasul siapa? Ya orang yang hidup di zamannya. Siapa? Para sahabat. Bukan kemudian mengatakan sahabat lalai dalam tanda kutip konotasi negatif, bukan loh ya. Tapi artinya mereka Rajab ngepol, maka Sya'ban istirahat untuk menghadapi Ramadan. Bukan kemudian mereka lalai itu kemudian malas poso, itu kita, bukan sahabat. Nah, sudah. Rasul katakan di Sya'ban ini maka aku puasa. Berarti para ulama sepakat, artinya mereka di bulan Rajab tidak lalai. Dan amal kebaikan yang menjadikan manusia tidak lalai yang Rasul lakukan di bulan Sya'ban apa? Puasa. Berarti dalil bahwa di bulan Rajab mereka puasa. Ini dalil bahwa para sahabat di bulan Rajab apa yang mereka lakukan? Puasa. Sekarang kalau para sahabat di bulan Rajab puasa, berarti puasa Rajab hukumnya apa? Bid'ah. Apa? Sunnah. Dalil ketiga. Artinya sudah hadirin, kalau ngomong fikih ini Ustaz, gak usah ruwet-ruwet. Gak usah atos-atosan. Kok iso? Kalau tahu wis, kok gak iso. Dalil keempat. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari madhab Syafi'i dan Al-Imam Al-Mardawi dari madhab Hambali. Kita ini kan sering ngelihat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali kan mesti perbedaan terus ya. Yang Syafi'i itu kesannya roto NU gitu, lek Hambali itu roto Muhammadiyah gitu kan. Padahal kesamaan antara mereka berdua jauh lebih banyak dibanding perbedaannya. Itu menunjukkan dalil apa? Dalil bahwa kita ini memang seneng golek perbedaan. Terbukti sudah. Loh, Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu lebih banyak samanya dibanding bedanya. Tapi yang sampai kepada kita apanya? Samanya atau bedanya? Kalau Syafi'i kunut, Hambali tidak kunut. Loh, kalau Syafi'i bilang kirim doa tidak nyampe, kalau Hambali bilang nyampe, kirim pahala Quran dulu. Nah, kita ini dicekoki dari dulu pokok sing beda-beda tok. Podo ojo lah, lapo lek podo dipelajari. Podo kok. Nah, maka sekarang ada dua ulama, Al-Imam An-Nawawi, ini pentahqiq mazhab Syafi'i, salah satu. Dan yang kedua Imam Al-Mardawi dari mazhab Hambali. Mereka berdua sepakat bahwasannya puasa Rajab disunnahkan. Sekarang saya mau tanya, Imam Nawawi sepinter itu bilang sunnah, antum berani bilang bid'ah? Imam Mardawi dengan mazhab Hambali yang begitu keras megang dalil itu mengatakan puasa Rajab sunnah. Terus kita yang dalil cuma tahu kulit-kulitnya saja berani bilang bid'ah. Nah, ini namanya kita dididik untuk kurang ajar kepada ulama. Termasuk satu yang Anda mau sampaikan hari ini. Tapi tetap seperti prinsip kita sebelumnya ya, cocok antum pakai, tidak cocok mesti dianggap tidak pernah dengar lah ya. Apa itu? Ngajarin murid awam untuk tanya dalil itu tidak ada dalam pendidikannya para ulama. Ngajarin orang awam
tanya mana dalilnya, itu bukan pendidikannya para ulama. Karena awam cukup ngerti hukum dan mereka tidak dituntut mengerti dalil. Dan para ulama mengatakan fatwanya ulama untuk orang awam seperti dalil untuk orang alim. Faham? Fatwanya ulama untuk orang awam, tapi ulamanya ya pilih-pilih, ya jangan ulama sing gondrong-gondrong kemudian ngomongin ngawur-ngawur, ya beda lagi. Fatwanya ulama untuk orang awam itu derajatnya fatwa ini sama seperti di kalangan para ulama derajatnya dalil. Masa tidak ngerti sih? Oh paham, saya yang suudzon berarti ya. Nah, jadi begitu. Nah, maka mengajarin murid, tanya dalilnya. Dalilnya apa? Itu tidak adab itu. Dan ini Pak, kalau antum tanya sama ulama betulan, Syekh, ana mau tanya ini, istri ana sudah 3 hari ini ana talak pertama, tapi kemudian pokok cerita masalah hukumnya bagaimana Syekh, jatuh talak atau tidak? Misalkan Syekhnya bilang jatuh, terus antum tanya dalilnya apa? Diantem kursi antum. Serius? Kalau tidak percaya, antum buka fatwa di TV Saudi. TV Saudi padahal, Saudi. Ketika ada membuka fatwa lewat telepon, itu tidak pernah ditunjukin dalilnya. Ketika ada orang tanya, ya Syekh ini kan Ramadan, ini begini, saya punya utang begini, bagaimana bayarnya? Bayar nanti setelah Syawal, karena keduluan Ramadan. Tidak ada hukuman Syekh? Tidak ada hukuman. Dalilnya apa Syekh? Pendak teleponin, patah ini, tet. Karena mereka itu tanya, kalau semua orang dituntut ngerti dalil Pak, tidak ada orang berangkat nang sawah macul Pak. Kalau semua dituntut ngerti dalil Pak, tidak ada orang bisa bikin bom nuklir Pak. Urusannya bendino buka Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, tidak selesai. Maka semua orang itu oleh Allah, wa kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang ayo bergerak sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, maka awam sing tenang, orang paling enak hidupnya itu orang awam. Kalau panjenengan ikut ulama yang terpercaya ternyata salah, Anda tidak dosa. Kalau ulama bingung, boleh salah ya apa dosa? Karena sudah ngaku diri sebagai ulama. Nah, maka yang keempat, lihat, saya bacain biar antum jelas. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi dalam rangka mewakili mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qala ashabuna, teman-teman kami, ashabuna artinya mereka para ulama dengan mazhab Syafi'i. Wa minas shaumil mustahab shaumu ashhuril hurum wa hiya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram wa Rajab wa afdaluha Al-Muharram. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan para ulama dari mazhab Syafi'i sepakat bahwa di antara puasa sunnah itu puasa pada 4 bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Wa afdaluha Al-Muharram, dan yang paling afdal adalah Al-Muharram. Itu ucapan Imam Nawawi. Kemudian Al-Imam Al-Mardawi mengatakan, wa amma siyamu ba'di Rajabin, dan adapun mengenai berpuasa pada sebagian bulan Rajab, famuttafaqun ala istihbabihi inda ahli al-madhhab al-arba'ah. Maka para ulama dari madhab yang 4 semuanya sepakat, mereka sepakat muttafaqun alaihi annahu mustahab, bahwa itu disunnahkan. Ya apa? Sunnah apa bid'ah? Secepat itu antum berubah ya. Nah itu loh Pak, bahwa pentingnya kita cari ilmu di situ. Nah kemudian antum lihat ucapan-ucapan para sahabat Nabi mengenai puasa Rajab. Yang pertama, disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas bahwa dia mengatakan apa? Bahwa saya seneng puasa Rajab, kata dia. Saya ini, kata dia, suka puasa apa? Suka puasa Rajab. Kemudian yang lain lagi mengatakan bahwasannya puasa Rajab merupakan kebiasaanku dan kebiasaannya para sahabat Nabi. Nah, berarti di sini
Kita mindsetnya kita ganti. Yang sebelumnya mengatakan puasa Rajab itu hukumnya bid'ah, sekarang kita katakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya apa? Sunnah. Maaf ya, salah nama. Yang pertama tadi Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa, dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, Abdullah bin Abbas sahabat ya, dan bukan sahabat ecek-ecek ini. Abdullah Ibnu Abbas ini sahabat yang Rasul doakan apa? Ya Allah, fahamkan dia agama dan fahamkan dia ilmu ta'wil Al-Quran atau tafsir. Artinya kalau Abdullah bin Abbas yang mengatakan, ya diterima sudah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan suci, di mana maksiat dilipat gandakan dosanya, dan di mana ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan di antara amal yang disunahkan adalah berpuasa. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah sekarang begini, loh terus Ustaz, kenapa kok teman-teman kita bilang puasa Rajab itu bid'ah? Salah enggak? Enggak salah. Loh ya apa sih? Tadi dibilang sunnah, sekarang yang mengatakan bid'ah kok enggak salah? Begini Pak, dengerin. Kita katakan sebagai judul kita masukkan ke mindset kita bahwa Rajab puasa di dalamnya hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya Nabi, sunnahnya para sahabat Nabi, dan penjelasannya para ulama. Dengan 4 dalil tadi, mujibah, dalil Ibunda Aisyah Rasul puasa Rajab sebulan penuh, dalil tentang puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasul puasa Sya'ban? Karena bulannya lalai. Sebelumnya orang tidak lalai. Sebelumnya bulan apa? Rajab. Yang keempat, Rajab termasuk bulan suci, dan Abdullah bin Abbas mengatakan salah satu cara para sahabat mengisi bulan suci dengan apa? Puasa. Al-Imam An-Nawawi mengatakan disunnahkan berpuasa pada bulan suci, yang paling afdal bulan Al-Muharram. Al-Imam Al-Mardawi mengatakan para ulama mazhab yang 4 sepakat bahwa berpuasa pada bulan suci hukumnya sunnah. 4 dalil ya. Nah sekarang untuk mereka yang mengatakan bid'ah, kenapa bid'ah? Ayo jawaban, antum kan bilang bid'ah. Kenapa? Jazakallah khairan. Nah di tempat kita ini Pak, karena rata-rata, kalau tidak boleh dibilang mayoritas, yo ada lah yang puasa Rajab itu mereka puasanya bukan dengan 4 dalil umum tadi, tapi mereka puasa pendorongnya apa? Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab diampuni dosanya selama 8 tahun. Barang siapa berpuasa 5 hari di bulan Rajab, suaminya tidak akan nikah lagi. Misalkan gitu lihat. Woi maka ibu-ibu rebutan ini. Woi 5 dino Mbak, minimal 5 Mbak. Kenapa? Bojomu dijamin gak rabi maneh Mbak. Woi. Misalkan loh ini bukan begitu, bukan. Tapi misalkan. Jadi pengkhususannya itu loh. Kemudian ada lagi. Barang siapa berpuasa 8 hari. Jadi dalil mengkhususkan hari per hari dari bulan Rajab untuk puasa dengan keutamaan-keutamaan yang mereka tuliskan, ternyata itu dalil-dalilnya palsu. Sampai Imam Ibnu Rajab punya 2 kitab yang pertama waktu-waktu yang keren untuk ibadah, Lataiful Ma'arif. Kitab yang kedua Ibnu Rajab bilang apa? Khusus menjelaskan mengenai bulan Rajab, Tabyinul Ajab fi fadli syahri Rajab, menjelaskan keajaiban orang-orang yang ngomong tentang keutamaan Rajab. Kenapa dijelaskan begitu? Karena semua dalilnya palsu, sebagiannya dhaif. Jadi Ibnu Rajab objektif. Dia punya kitab Lataiful Ma'arif, beliau juga punya kitab apa? Tabyinul Ajab. Artinya supaya umat Islam ini memiliki pemahaman yang pertengahan, mu'tadil, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, pertengahan, jalannya enak. Orang itu kalau jalannya enak Pak, kenceng, gak gampang kesel. Coba menceng ini, Waduh 10 meter dromos. Kalau lurus, itulah kita bersyukur kepada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para ulama salah satu menafsirkan ahsani taqwim itu apa? Kalau jalan awake kenceng. Coba menceng didik, tidak seimbang, berat. Nah maka
orang kalau bawa truk itu mesti lek ngatur bawaannya mesti diatur ya po. Ya apa caranya motorku lek ngerem gak oleng. Kenapa? Mereka ngatur beban supaya tidak miring. Sama hidup kita beragama juga begitu. Jangan sampai ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang satu mengatakan kuabe gak oleh, situ mengatakan ora popo, khilafiyah. Wah, ini bingung murid saya ini mau diajak kemana gitu loh. Nah sudah. Sekarang yang menjadi masalah karena yang dijadikan dalil untuk puasa Rajab bukan 4 dalil tadi. Tapi yang dijadikan dalil untuk puasa Rajab itu mereka menggunakan dalil yang palsu. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Orang itu bisa puasa dapat pahala, bisa juga puasa dapat dosa. Lho ya apa Ustaz podo-podo poso nih? Lho iya, tergantung apanya. Niat. Satu, poso Senin. Kenapa puasa Senin? Lho Kanjeng Nabi mensunahkan. Pahala apa dosa? Pahala. Ada orang puasa Selasa. Lah apa kok Selasa? Wetonku Selasa. Amalannya sama enggak? Sahurnya sama? Buka puasanya sama? Pembatalnya sama? Sama semua. Kenapa yang Senin pahala, yang Selasa dosa? Faktor niat. Yang Senin untuk mengikuti Nabi puasa hari Senin, yang Selasa karena dia menganggap Kanjeng Nabi wetone Senin poso Senin, lah aku wetone Selasa ya posone Selasa. Dalilnya ada loh Pak. Salah dia? Salah, tidak usah bingung. Kenapa salah? Tidak ada sahabat Nabi yang puasa Kemis, puasa Jumat, puasa Sabtu, puasa Minggu. Karena apa? Wetone Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada. Tapi mereka mengkhususkan diri dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Nah itulah kenapa dalil pun kalau tidak difahami dengan benar itu yang bikin ruwet. Maka memahami dalil itu dengan cara pemahamannya para ulama. Maka saya ingetin antum, saya ingetin diri anak sendiri, saya ingetin ikhwan, saya ingetin akhwat, jangan menjadi salafi tapi menggugat salaf. Jangan menjadi apa? Salafi tapi menggugat pemahamannya para salaf. Siapa para salaf itu? Ulama mazhab yang 4 itu semuanya salaf. Artinya kan lucu, kita ini bergerak untuk menghidupkan dakwah salafiyah, tapi kita ini berusaha mengkritik para salaf kita. Loh, mengkritik secara ilmiah monggo, tapi sampai menyalahkan, oh gak wedi kuala ta. Nah itu yang perlu kita fahami. Nah maka sekarang antum tulis, tidak boleh mengkhususkan 5 hal kecuali dalil. Tidak boleh mengkhususkan 5 perkara kecuali harus mendatangkan apa? Dalil. Nomor 1, mengkhususkan amalan. Tidak boleh tanpa dalil. Sing diwaca apa Mbak? Surat Yusuf. Misalkan begitu. Kenapa anakmu cek ganteng? Lah kan kesian perempuan-perempuan yang waktu hamil apalan surat Al-Fil. Ya apa ini kan? Lagi serius. Nah maka yang pertama mengkhususkan apa? Amalan. Tidak boleh antum mengkhususkan 5 perkara ini kecuali ketika mengkhususkan wajib mendatangkan apa? Dalil. Dan di sini pentingnya pemahaman dalil. Nomor 1, yang tidak boleh mengkhususkan tanpa dalil, mengkhususkan amalan. Amalannya apa? Misalkan dikhususkan, anu mas, moco surat Toha. Misalkan begitu. Sekarang ketika dia katakan kudu Toha, kudu mas. Lah ndak Toha, gak oleh, gak sah. Nah maka saat itu baru kita telusuri, loh kok kenapa harus Toha, atau kenapa harus Yusuf, atau kenapa harus surat Yunus, atau kenapa harus surat Yasin, atau kenapa harus surat As-Sajdah. Semuanya ketika ada pengkhususkan amalan, misalkan amalannya apa? Amalannya kudu anu mas, kudu poso. Loh misalnya amalannya kudu poso, gak oleh mas. Nah maka mengkhususkan amalan perlu apa? Dalil. Maka semua amal yang dikhususkan mesti ada dalilnya. Malam Jumat sampai Jumat sore Al-Kahfi, ada dalilnya? Ada dalilnya. Kemudian Ramadan diwajibkan puasa, amalannya harus puasa. Nggak boleh, aku gak poso wis Ramadan apa? Aku tak semedia. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan khusus ibadahnya apa? Puasa. Nomor 2, mengkhususkan jumlah bilangan. Enggak boleh sakarepe dhewe. Misalkan setelah sholat
dikatakan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Kalau dibaca setelah selesai salat, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, Allah ampuni semua dosa antum walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Coba. Terus ternyata kita ganti jumlahnya 33 kok empane kurang piro 40 wis. Nah, akhirnya ndak jadi 33, dia katakan kudu 40. Kudu Mas, lek 33 iku apa ibadahe anu iku awam. Sampai niki khos. Berarti lek khos kudu ditambahi piro 40. Dikhususkan harus berapa? 4. Enggak boleh. Tanya lu kenapa kok harus 40? Padahal dalilnya mengatakan 33. Atau begini, kalau kepingin anaknya tampan, baca surat apa tadi? Yusuf. Tapi sepisan gak oleh mbak, kudu piro? Mocone ku ping 17. Nah, pitulasnya ini namanya mengkhususkan apa? Jumlah bilangan. Tanya lu kok iso pitulas kenapa mbak? Teliti, ada enggak dasarnya 17? Kalau enggak ada, maka enggak boleh. Nomor 1 mengkhususkan amal, nomor 2 mengkhususkan jumlah bilangan. Nomor 3 mengkhususkan waktu, tanggal, jam ataupun hari. Secara umum mengkhususkan waktu. Tak boleh ngawur. Tak boleh ngawur. Tak boleh ngawur. Kenapa tak boleh ngawur? Karena mengkhususkan waktu itu wajib mendatangkan apa? Dalil. Faham ya? Contoh begini, sampean mbak, lek kepingin anak yang ganteng, bocone Yusuf, berapa kali tadi? Saya sudah lupa. 17. Tapi mbak, gak oleh sembarang dino mbak. Dinone iku kudu pas udan daweres. Terus udane iku mbak antara sore sampai maghrib mbak. Lek gak pas udan gak sah mbak, gak ganteng anakmu, malah welek gue mbak. Nah gitu, misalkan begitu. Nah artinya mengkhususkan waktu pas hujan tadi ini tidak boleh kecuali dengan apa? Dalil. Atau ya anu mbak, kudu diwoco mbak Rebu. Tapi Rebu ini gak oleh sembarangan loh mbak. Iku Rebu kudu pas pasaran Jawa Paing. Rebu ini kudu Paing mbak. Pon gak oleh. Nah maka ketika mereka mengkhususkan, maka perlu apa? Dalil. Coba ndak dikhususkan malah oleh pak, malah boleh. Saya seneng baca surat Yusuf ini, ya bukan karena apa, ya mau kok seneng, maka setiap hari saya baca surat, tapi tanpa mengkhususkan, bukan karena oleh maco itu, ndak ada, malah boleh. Nomor 1 amal, nomor 2 jumlah bilangan, nomor 3 waktu, nomor 4 mengkhususkan keutamaan. Nomor 1 amalannya, nomor 2 bilangannya, nomor 3 waktunya, nomor 4 keutamaannya. Misalkan begini, lek maca ping Yusuf ping 17 macane pas udan deres, keutamaannya mbak, insyaallah anakmu ganteng. Nah mengkhususkan keutamaan Yusuf dengan anak ganteng tadi itu perlu ditanya, lu kok iso lek kudu apa kok fadilai anaknya dadi ganteng. Nah 4 ini Anda tidak boleh mengkhususkan satu di antara 4 ini kecuali dengan apa? Dalil. Nah yang jadi masalah di tempat kita, mohon maaf ya, sebagian di antara kita itu puasa Rajabnya bukan dengan dalil umum, tapi puasa Rajabnya dengan dalil khusus yang ternyata dalil khususnya itu palsu. Faham sampai sini? Nah itulah kenapa sebagian membid'ahkan puasa Rajab. Cuma kurang bijak juga. Kalau video itu disebar begitu saja menjelaskan puasa Rajab itu bid'ah, akhirnya orang meninggalkan puasa Rajab serta-merta, padahal Rajab ini bulan baik untuk ibadah. Faham enggak? Nah maka tolong penjelasan itu minimal
minimal seperti ini, maksimalnya wocon kitab menisan, supaya masyarakat itu tercerahkan. Oh, jadi yang tidak boleh itu mengkhususkan. Tapi kalau sekedar mengisi bulan suci dengan puasa boleh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah mutlak boleh. Tapi kalau puasanya Senin Kamis boleh. Kalau puasanya Ayyamul Bid boleh. Kalau puasanya yang sebulan 3 hari boleh. Kalau puasanya Daud boleh. Nah, kalau moro-moro video ini ditokno kebid'ahan puasa Rajab, akhirnya dia ndak jadi puasa, tonggone sing poso di ilo-ilokno. Sampeyan niku Mbak mau ngaji yo ta Mbak, aja arisan ae Mbak. Nah, begitu ya. Sampai sini paham? Jadi begitu. Jadi mindsetnya diganti. Tadi sebelum ngaji kita bilang puasa Rajab hukumnya apa? Bid'ah. Sekarang kita bilang ojo khawatir, sunnah. Puasa Rajab hukumnya sunnah. Tapi ingat, niatnya perlu ditoto. Jangan sampai niatnya mengkhususkan karena malah jadi dosa. Atau minimal ibadahnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis diglentrek terus entek-entekan ini hadis ini, Masya Allah. Nah, tapi ketika niatnya umum, maka bukan bid'ah tapi malah menjadi sunnah. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu, akhwat, ada yang mau tanya? Akhwat, kenapa? Lala, 4 bukan 5, 4. Mengkhususkan yang 4 tadi, bukan 5 ya. Amal, jumlah bilangan, waktu, keutamaan. Kelima, afwan, tempat. Jazakallah khairan. Tempat kudu di perapatan. Sing perapatan iku onok barongane. Weh, misal Kak. Dan subhanallah ya, orang yang begitu-begitu itu mesti unik, Masya Allah, unik. Sesuatu yang kadang pun kita cari gak peduk itu Pak. Perapatan di zona barongane gitu, bingung cari gak peduk. Karena apa? Tujuannya dia memang supaya Anda gak beramal gitu loh. Dan ini mungkin loh ya, belum tentu benar, mungkin ulama kita untuk ngajari umatnya cek gak khurafat begitu, akhirnya dikasih cara sing digoleki gak mungkin peduk, mungkin. Jadi mesti syaratnya wangel-angel. Tapi barongane Pak, gak oleh barongan sing pringe wake. Pringe kudu mek 3 tok ndil. Ditambahi aneh maneh. Ditambahi lagi pringe gak oleh dukure luwih kok 7 meter. Kudu pas 7. Ini bukan untuk apa? Mungkin ulama kita zaman dulu memang sengaja nyuruh dia yang seperti itu cek gak peduk. Karena lek gak peduk dadi ndak. Nah, jadi kita ini ikhtiar untuk husnudzon kepada ulama kita zaman dulu. Jangan dididik orang zaman sekarang untuk berani kurang ajar dengan ulama zaman dulu. Nah, ini karena pendidikan kita sekarang Pak, pendidikan itu didik murid untuk kurang ajar. Jujur ya. Dan bukan murid yang salah, kita ini yang salah. Kita ini ngurui murid untuk sombong. Jangan takut antum. Kalau memang tidak ada dalilnya, katakan. Tanya sama dia, kalau perlu depan jamaahnya biar jamaah ngerti. Lah ustadznya ngurui kok yang ini, maka kita perlu lebih berikhtiar untuk husnudzon. Amal, jumlah bilangan, waktu, keutamaan, tempat.